Jakarta, di malam hari, adalah simfoni yang kacau. Klakson bersahut-sahutan, lampu-lampu gedung menyala, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dan jalanan dipenuhi wajah-wajah yang setengah hidup, setengah menyerah. Di balik megahnya gedung-gedung, ada lorong-lorong sempit yang penuh cerita. Cerita yang seringkali tidak ingin didengar siapapun. Di salah satu lorong itu berdiri rumah besar, bergaya modern minimalis. Dihuni oleh keluarga Haji Rahman, seorang pengusaha tekstil yang disegani sekaligus ketua Dewan Masjid setempat. Dari rumah itu, lahirlah seorang gadis muda bernama Alia Rahman. Alia, 24 tahun, adalah kebanggaan keluarganya. Lulusan cum laude Fakultas Syariah, cerdas, anggun, dan aktif mengajar anak-anak mengaji di masjid lingkungan. Bagi tetangga dan jamaah, Alia adalah gambaran sempurna putri salehah. Tak seorang pun menyangka hidup Alia sebentar lagi akan mengguncang seluruh reputasi keluarga Rahman. Kabar itu bermula dari sebuah salon kecil di pinggir jalan, tempat ibu-ibu kompleks biasa berkumpul. Bu, tahu nggak? Katanya Alia mau nikah, bisik seorang ibu, setengah bersemangat, setengah sinis. Masya Allah, sama siapa? Pasti ustadz muda yang kemarin ceramah di masjid. Ya, sahut yang lain, matanya berbinar. Yang pertama tertawa pendek. Bukan, Bu, sama anak jalanan yang suka main musik di trotoar itu. Hening sejenak, lalu riuh rendah tawa bercampur kaget. Ya Allah, masa sih? Yang rambutnya pirang sebelah, jaket robek-robek, penuh tato itu, namanya siapa ya? Iya, Rangga. Gosip itu menyebar seperti api menjilat bensin. Dalam hitungan jam, dari warung kopi hingga grup WhatsApp RT, semua orang membicarakan hal yang sama. Alia, putri Haji Rahman, memilih seorang pengamen jalanan sebagai calon suaminya. Malam itu, ruang keluarga rumah besar Haji Rahman dipenuhi ketegangan. Lampu gantung kristal berkilauan, tapi hawa dingin menusuk ke dalam hati. Haji Rahman duduk di sofa kulit hitam, wajahnya merah padam. Di hadapannya, Alia duduk menunduk, jilbab hitamnya jatuh menutupi bahu. Alia, apa benar gosip itu? Suara Haji Rahman berat, penuh tekanan. Kamu mau menikah dengan anak jalanan itu? Rangga. Alia menggenggam ujung jilbabnya. Iya, ayah, saya serius. Dia orang yang baik. Baik? Suara ayahnya meledak. Penampilannya memalukan. Rambut dicat, tato penuh tubuh, bajunya compang-camping. Bagaimana muka kita di hadapan jamaah masjid? Bagaimana nasib usaha ayah kalau orang tahu anak ayah menikah dengan pengamen jalanan? Alia menatap ayahnya dengan mata berkaca. Ayah belum mengenalnya. Dia bukan seperti yang orang lihat. Cukup, bentak Haji Rahman. Tangannya menghantam meja. Kalau kau nekat, jangan harap kau dapat restu ayah. Restu ayah itu harga mati. Suasana membeku. Alia tahu restu ayahnya adalah nafas hidup. Tanpanya ia bukan siapa-siapa, tapi hatinya sudah mantap. Ia membawa rahasia yang hanya ia dan Rangga tahu. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. 2 tahun sebelum kabar ini meledak, Alia tidak mengenal siapa itu Rangga. Suatu sore, Alia ikut kegiatan sosial mahasiswa, membagikan makanan gratis untuk kaum duafa di bawah flyover Jakarta. Di sanalah ia melihat sosok yang tak akan ia lupakan. Seorang pemuda berambut pirang di satu sisi, mengenakan jaket jeans penuh sobekan, celana hitam, belel dengan gitar tua di tangannya. Ia duduk di trotoar, dikelilingi anak-anak kecil berpakaian lusuh. Dengan sabar, ia mengajari mereka menyanyikan lagu anak-anak
sambil membagikan roti dari plastik hitam besar. Awalnya, Alia mengernyit, pengamen batinnya. Tapi, kenapa dia terlihat begitu tulus? Ketika senja turun, ia melihat Rangga melangkah ke dinding flyover, mengambil kaleng cat semprot, lalu menulis grafiti besar berwarna biru terang. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi hati kalian. Alia tertegun, kata-kata itu menampar kesadarannya. Esoknya, Alia memberanikan diri menghampirinya. "Kamu yang bikin grafiti itu?" tanyanya pelan. Rangga menoleh, senyum tipis muncul di wajahnya. "Iya, biar orang-orang yang lewat ingat, yang penting hati bukan tampilan." Alia terdiam, lalu berkata, "Tapi kenapa tetap seperti ini? Dengan tato, rambut, dan penampilanmu, orang salah paham." Rangga menatap anak-anak yang berlarian di sekitarnya. "Kalau aku pakai baju rapi kayak ustadz, mereka nggak akan percaya sama aku. Mereka dengar aku karena aku sama kayak mereka. Aku bagian dari dunia mereka." Jawaban itu menancap dalam-dalam di hati Alia. Suatu malam, di sebuah musola kecil, Alia tanpa sengaja melihat Rangga sedang sholat Isya sendirian. Suaranya melantunkan ayat Al-Quran dengan tajwid sempurna. Selepas sholat, Alia memperhatikan tato di lengannya. Kaligrafi Arab kecil bertuliskan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." "Hafal ayat itu?" tanya Alia, terkejut. Rangga tersenyum samar. "Itu ayat yang bikin aku bertahan hidup. Aku dulu tidur di bawah jembatan, kerja, serabutan, pernah hampir mati kelaparan. Tapi ayat itu jadi penguatku." Sejak malam itu, hati Alia mantap. Rangga bukan sekadar pengamen. Ia adalah seseorang yang membawa misi besar. Meski disembunyikan di balik jaket lusuhnya, 2 minggu sebelum akad, Haji Rahman memanggil Alia ke ruang tamu. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. "Alia, ini kesempatan terakhir. Tinggalkan Rangga. Ayah bisa carikan calon lain, ustadz atau pengusaha. Jangan bikin malu keluarga." Alia menatap ayahnya dengan air mata menetes. "Ayah, saya sudah salat istikharah. Hati saya mantap. Rangga yang Allah tunjukkan." "Kalau begitu," suara Haji Rahman bergetar, penuh luka. "Jangan harap ayah ada di sampingmu saat hari itu. Kau akan berjalan sendiri." Kalimat itu menancap lebih sakit dari pisau. Beberapa hari kemudian, Rangga memberanikan diri datang ke rumah besar itu. Ia mengenakan kemeja putih bersih, tapi tetap mempertahankan rambut pirangnya dan jaket jeans lusuh. Di teras, Haji Rahman menatapnya dengan dingin. "Kalau kamu serius sama anak saya," katanya, "potong rambutmu, hapus tatomu, ubah penampilanmu. Baru aku bisa percaya." Rangga menatap lurus ke mata Haji Rahman. "Pak, saya datang bukan untuk berpura-pura jadi orang lain. Kalau Bapak mau kenal saya, biarkan saya jadi diri saya sendiri. Biar saya buktikan." Haji Rahman terdiam, lalu masuk rumah tanpa bicara lagi. Alia yang mengintip dari balik pintu, menahan tangis. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Rangga membuka koper hitam besar. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Sertifikat perusahaan, tabungan, dan dokumen-dokumen penting. "Sudah waktunya," gumamnya. "Semua orang harus tahu siapa aku sebenarnya. Bukan demi aku, tapi demi Alia." Hari pernikahan tiba. Tenda putih berdiri megah di halaman rumah Haji Rahman. Para tamu berdatangan, sebagian besar dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi siap menyaksikan skandal. Rangga datang dengan motornya, membawa koper hitam. Bisik-bisik langsung terdengar. "Masih aja gondrong, masih aja tatoan. Gila, gila. Ini pernikahan atau sirkus?" Haji Rahman duduk kaku, wajahnya tanpa senyum. Alia masuk dengan gaun putih sederhana. Wajahnya ditutupi cadar,
Hatinya bergetar. Ia siap menerima semua resiko. Akad selesai. Sah. Namun seorang kerabat jauh tiba-tiba berdiri, bersuara lantang. Rangga, kalau mau nikah sama anak haji, minimal potong rambutmu dulu. Maluin. Tawa kecil terdengar. Beberapa tamu mengangguk setuju. Yang paling menyakitkan, Haji Rahman ikut berdiri. Suaranya dingin menusuk. Aku hadir di sini hanya karena Alia memaksa. Tapi aku katakan sekarang, aku malu punya menantu seperti kamu. Alia menunduk. Air matanya membasahi cadar. Rangga menggenggam tangannya erat. Tenang. Saatnya sudah tiba. Rangga berdiri. Ia menarik koper hitamnya ke tengah ruangan. Bapak, Ibu, semua tamu. Katanya lantang, izinkan saya bicara sebentar. Ia membuka koper itu. Kilauan emas batangan memantul ke seluruh ruangan. Di sampingnya tertata rapi sertifikat perusahaan, rumah, dan buku tabungan bernilai miliaran rupiah. Ini adalah mahar saya untuk Alia. Ucap Rangga mantap. Bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya ingin semua tahu, saya mampu menjaga dan membahagiakan Alia. Ruangan hening. Bisikan sinis berganti teriakan kaget. Ya Allah, emas batangan, itu sertifikat perusahaan besar, kan? Rangga melanjutkan. Nama saya sebenarnya Rangga Pratama. Saya pendiri dan pemilik 3 perusahaan kreatif di Jakarta. Bergerak di bidang teknologi musik dan desain. Penampilan saya memang jalanan, tapi hati saya bukan. Ia berhenti sebentar, menatap ayah mertuanya. Saya bertahan dengan penampilan ini demi mendekati anak-anak jalanan. Mereka percaya pada saya karena saya seperti mereka. Saya ingin mereka tahu, meski kamu lahir di jalanan, kamu tetap bisa punya masa depan. Alia menatap suaminya dengan air mata bangga. Ia tidak salah memilih. Suasana berubah. Tamu-tamu mulai menunduk malu. Beberapa bertepuk tangan. Sebagian menahan tangis. Namun Haji Rahman masih diam. Rangga mendekat, melepas jaket lusuhnya, memperlihatkan tato ayat suci di lengannya. Ia berlutut di depan Haji Rahman. Pak, saya mencintai Alia bukan karena dia putri haji, tapi karena dia perempuan yang sabar, yang melihat hati saya. Saya bersumpah akan menjaga dia, dunia dan akhirat. Kalau Bapak belum bisa percaya, saya akan datang setiap hari meminta restu, sampai Bapak memberikannya. Haji Rahman terdiam lama, matanya berkaca. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya, menepuk bahu Rangga. Bangkitlah, nak, ucapnya pelan. Mungkin ayah terlalu cepat menilai. Jaga Alia baik-baik, dunia dan akhiratnya. Tangis pecah. Alia berlari memeluk ayahnya. Hari itu, semua orang sadar, jangan pernah menilai hati dari penampilan. Malam itu, di balkon rumah barunya, Alia dan Rangga duduk berdampingan. Kamu tahu, kata Alia sambil tersenyum, aku hampir menyerah. Rangga menggenggam tangannya, tapi kamu gak menyerah. Dan itu yang bikin aku kuat. Di kejauhan, dinding kota masih penuh grafiti. Dan di salah satunya terpampang tulisan besar, karya Rangga. Cinta sejati melihat hati, bukan rupa.